Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya boleh ambil di dalam kitab Yesaya 58 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan dengan penuh ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Bertahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itulah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas di sini memberikan kita pelajaran di dalam kehidupan kita untuk senantiasa tolong menolong kepada sesama kita, memberikan sukacita
kepada sesama kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak melihat atau membuang diri di dalam kita melihat atau di dalam kita bertemu saudara kita yang di dalam kekurangan. Baiklah itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini berkata dalam firman Tuhan bahwa marilah kita saling membantu satu dengan yang lain, dan disitulah terang kita bercahaya, dan disitulah nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Di dalam Yesaya 58 ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Tuhan tidak pernah melihat cara kita berpuasa secara ilmiah. Yang Ia perhatikan adalah hati kita. Puasa seseorang akan menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan sikap hati yang benar, atau tetap melakukan perbuatan dosa, terbelenggu oleh dosanya atau dosa yang dilakukannya. Adalah penting sekali kita menyediakan waktu secara khusus untuk berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, supaya setiap belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita, supaya setiap kuk yang ditaruh di atas pundak kita dapat dilepaskan oleh Tuhan. Kebebasan, kemenangan menjadi milik bahagian kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah penting senantiasa di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan untuk tetap berpuasa, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apabila kita berpuasa, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dilepaskan oleh roh-roh jahat yang selama ini membelenggu kehidupan kita. Roh pencabulan, roh iri hati, roh kesombongan, roh iri dengki, roh amarah, roh kesulitan untuk mengampuni dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puasa jenis ini adalah bentuk pertobatan secara pribadi kita kepada Tuhan. Secara terperinci, jujur dan terbuka kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyembunyikan dosa sekecil apapun di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 13, yaitu tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dosa harus benar-benar dibereskan di hadapan Tuhan secara tuntas di dalam kehidupan kita. Jika tidak, pertumbuhan rohani kita tidak akan pernah maksimal, dan berkat-berkat Tuhan pun tidak akan kita dapatkan. Atau berkat Tuhan yang dapatkan atau yang Tuhan berikan kepada kita akan terhalang jika kita masih menyimpan setiap dosa kita, yaitu dosa iri hati, dosa iri dengki dalam kehidupan kita, kesombongan, percabulan, bahkan roh amarah di dalam kehidupan kita. Baiklah itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baiklah itu kita senantiasa membuang setiap perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
maka berkat-berkat Tuhan pun dapat kita raih oleh karena pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar merdeka dan terbebas dari segala belenggu dosa dan kuk. Tuhan berkata di dalam Yesaya 58 ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan di sini jelas mengajarkan kita bahwa berpuasa yang Tuhan kehendaki ialah dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan membawa setiap dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ayat nas dari pembacaan kita pada saat ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa kesalahan yang sering dilakukan ketika sedang berpuasa yaitu berpuasa tanpa pertobatan. Puasa model demikian tak lebih dari sekadar rutinitas dan hanya akan menyiksa badan tanpa membawa hasil. Karena suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Berpuasa yang benar adalah belajar menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalipkan kedagingan itu memang sakit, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi buahnya kelak akan manis. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, puasa yang benar adalah puasa yang disertai dengan pertobatan. Olehnya kita dibebaskan dari belenggu dosa dan menjadi seorang yang lebih pemenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini, ayat yang ke-58, atau dalam hal berpuasa, bahwa di sini jelas memberikan kita arti berpuasa, bahwa dengan kita berpuasa kita dapat melepaskan belenggu dosa yang mengikat kita. Maka dengan itu kita diberkati oleh Tuhan apabila belenggu dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini, kiranya mengambil tempat di hadapan atau di dalam kehidupan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.